Haleluya. Bagaimana kabar saudara? Allah itu baik, Allah itu luar biasa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan 1 Samuel pasal yang ketiga. Lebih dahulu mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa di surga, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga. Tunjukkan dan singkapkan segala rahasia firman-Mu supaya kami dapat mengerti dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu kami alaskan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita akan membaca di dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Pada zaman itu, pesan dan penglihatan dari Tuhan jarang muncul. Bayangkan betapa frustasinya masa-masa seperti itu, terutama orang yang berkedudukan sebagai imam. Mereka seolah seorang diri menjalani hidup. Allah sama sekali tidak memberikan petunjuk mengenai apa yang harus mereka lakukan. Dalam situasi seperti ini mungkin banyak orang berteriak-teriak dan berseru-seru agar Tuhan segera memberikan petunjuk. Akhirnya yang ditunggu-tunggu itu datang juga. Suara dan penglihatan dari Allah muncul, tapi bukan kepada orang-orang yang mungkin telah lama berteriak-teriak memintanya. Suara dan penglihatan dari Tuhan itu justru datang pada Samuel. Ya, pemuda ini justru mendapat sebuah keistimewaan mendengar suara Tuhan secara langsung. Melalui renungan kita hari ini, kita bisa belajar satu hal, yaitu miliki sikap seperti Samuel, di mana ketika Tuhan panggil, dia segera berkata, ya Tuhan, berbicaralah, hamba-Mu mendengar. Ini menjadi satu peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir. Berapa kali kita berseru dan seringkali kita minta Tuhan mendengar apa yang kita katakan, apa yang kita doakan, apa yang kita pohonkan. Sedangkan di sisi lain, kita tidak pernah membuka diri dan membuka hati kita untuk mendengar Tuhan bicara. Samuel dan sikapnya yang terbuka bagi Tuhan menuntun hidup kita, memberikan teladan bagi kita. Ketika Allah bicara, dengarkan. Ketika Allah memberikan petunjuk, dengarkan dan patuhi. Ketika Allah berbicara melalui firman-Nya, dengarkan dan dengar-dengaran terhadap perintah-Nya. Ketika Samuel mengizinkan Allah berbicara sebanyak-banyaknya, membuka diri seluas-luasnya, mengizinkan Allah berkarya dalam hidupnya, maka terjadi titik balik dalam hidupnya. Dia bukan lagi Samuel yang kecil yang tidak bisa apa-apa, tetapi dia menjadi Samuel yang diurapi, yang dipakai oleh Tuhan, yang menjadi penyambung lidah Allah. Dan di masa hidupnya dia dipakai luar biasa oleh Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita membuka diri kita untuk Tuhan berbicara, kita tidak selalu memaksakan Tuhan harus dengar seruan saya, Tuhan harus dengar apa yang saya katakan. Tetapi justru dengan kerendahan hati kita berkata, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan Tuhan. Berbicaralah, sampaikan isi hatimu. Jika ada yang tidak berkenan, bongkar Tuhan dan perbarui hidup saya.
karena saya ingin belajar seperti Samuel. Belajar mendengar, belajar mematuhi, dan mengizinkan Tuhan lebih banyak mengisi hidup saya dengan firman-Nya. Puji nama Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat renungan kebenaran firman-Mu yang kami terima. Kami menyadari keberadaan kami. Seringkali kami memaksakan Engkau untuk mendengar jeritan hati kami, mendengar seruan doa kami. Tetapi seringkali juga kami tidak mau mendengar Engkau berbicara, tidak mau mendengar Tuhan ketika Engkau memberikan petunjuk, petuah maupun perintah kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar seperti Samuel, memberi tempat seluas-luasnya, membuka telinga selebar-lebarnya untuk mengizinkan Engkau berbicara, berkarya, bermanifestasi, untuk Engkau menaburkan benih-benih firman-Mu itu, sehingga hidup kami pun akan menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan, dimanapun saja berada. Sebagaimana Engkau memakai Samuel, Engkau pun akan memakai kami. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur kepadamu. Kami aminkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.